Menang bukan soal kuat, tapi soal berani berinovasi. Ini kenapa inovasi jadi kunci kemenangan. Perhatiin ini. Oke, hari ini kita mau bedah bareng-bareng filosofi inovasi dari Ade Febransyah. Tapi ini bukan soal teknologi canggih atau ide-ide brilian yang tiba-tiba muncul gitu aja. Bukan, ini soal sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu keberanian. Yuk kita mulai. Nah, semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi fundamental banget. Haruskah kita berinovasi? Ya kan? Mungkin kita mikir, banyak kok perusahaan yang kelihatannya baik-baik aja, adem ayem, tanpa harus pusing-pusing cari hal baru terus. Jadi intinya tuh kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Di satu sisi ada yang namanya status quo. Enak sih karena semuanya pasti udah jelas. Tapi risikonya stagnasi. Kita jadi gitu-gitu aja. Di sisi lain ada inovasi. Ini emang penuh ketidakpastian, tapi potensinya itu luar biasa. Nah, pilihan inilah yang mau kita dalami hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari pilihan paling dasar buat berinovasi, terus kita bangun pola pikir yang tepat, setelah itu kita lanjut ke aksinya. Gimana caranya berkreasi, menemukan makna di baliknya, dan terakhir kita bakal bongkar di mana sih sebenarnya peluang-peluang terbaik itu ngumpet. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pilihan untuk berinovasi. Poin yang paling krusial di sini adalah perjalanan inovasi itu nggak dimulai dengan jaminan bakal sukses. Sama sekali bukan. Perjalanan ini dimulai dengan sebuah pilihan berani buat menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Nah, ini dia pelajaran pertamanya. Dan ini penting banget. Berani menghadapi kegagalan. Inilah yang benar-benar bedain inovator dengan yang lain. Mereka tuh bukan cuma siap gagal, tapi mereka sadar kalau kegagalan itu ya bagian dari proses. Kalau orang-orang status quo lari dari risiko, para inovator justru merangkul risiko sebagai guru terbaik mereka. Oke, kita lanjut ya. Bagian kedua, berani bermimpi dan berubah. Setelah kita memilih untuk berani, sekarang kita harus bangun mindset-nya. Ini semua tentang berani membayangkan masa depan yang beda. Dan yang paling penting, keluar dari jebakan yang paling berbahaya, zona nyaman. Dan cerita BYD ini, wow, ini contoh yang pas banget. Bayangin deh, awalnya cuma pabrik baterai kecil yang didiriin sama insinyur muda, terus jadi raksasa baterai dunia, dan sekarang jadi pemain utama di industri mobil listrik. Ini bukti nyata kalau mimpi yang didukung sama keberanian, disiplin, dan kerja keras, itu beneran bisa mengubah dunia. Terus, apa sih yang biasanya ngehalangin mimpi-mimpi besar kayak gitu? Nah, ini dia musuh utamanya. Jebakan kenyamanan. Ini tuh kondisi di mana kita lebih milih buat ngikutin formula sukses yang udah ada, yang aman-aman aja, daripada ambil resiko bikin sesuatu yang benar-benar baru. Contoh paling gampangnya ya industri musik atau film yang kayak ngecopas formula yang sama terus-terusan. Tujuannya cari untung gede tapi nggak nambahin nilai apa-apa. Tapi inovasi itu bukan sulap ya. Ini adalah sebuah proses yang butuh disiplin. Dimulai dari percikan ide, lalu ada kerja keras buat mengubah ide itu jadi sesuatu yang nyata, dan terakhir ada usaha buat menyebarkannya ke dunia. Jadi ini bukan soal dapat ilham jenius sekali doang, tapi soal ketekunan di setiap langkahnya. Kita masuk ke bagian 3, berani berkreasi dengan integritas. Nah, dari pola pikir di dalam kepala, sekarang kita pindah ke aksi di dunia nyata. Gimana caranya kita menciptakan sesuatu? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita melakukannya dengan jujur? Wih, saya suka banget metafora ini. Inovasi itu katanya kayak balapan F1. Si inovator ada di depan, memimpin balapan, tapi si imitator atau peniru itu selalu ngekor di belakang. Nempel ketat, siap nyalip kapan aja kalau ada kesempatan. Ini nunjukin kalau imitasi itu bukan hal yang sepele, ini bagian dari dinamika persaingan. Tapi nggak semua peniru itu sama. Ada yang namanya imitator cerdas. Dia meniru buat belajar, buat bangun kemampuan. Mirip kayak BYD di awal-awal, dan suatu hari nanti dia bisa jadi inovator sejati. Tapi ada juga imitator males, yang kerjaannya cuma nyalin doang tanpa nambah nilai apa-apa. Nah, yang kayak gini selamanya bakal jadi pengikut aja. Jadi apa sih intinya kreasi yang sejati itu? Jawabannya simple, kejujuran. Coba dipikirin band kayak Coldplay atau Dream Theater. Mereka nggak bikin musik biar laku di pasar. Mereka bikin musik yang jujur, yang otentik dari dalam diri mereka. Dan justru kreasi yang otentik inilah yang kena di hati pendengar dan bisa bertahan lama jauh melampaui tren sesaat. Oke, sekarang kita naik level lagi nih. Bagian keempat, berani mencari makna yang lebih dalam. Kita geser dari pertanyaan apa dan bagaimana cara kita berinovasi ke pertanyaan yang paling penting, mengapa? Ini tentang kekuatan inovasi buat menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar fungsi. Nah, ini poin kuncinya. Inovasi yang benar-benar hebat itu bukan cuma ngubah fungsi sebuah barang, tapi ngubah maknanya.
Sebuah mobil bukan lagi cuma alat buat pindah dari titik A ke B, tapi bisa jadi simbol kebebasan. Telepon bukan lagi cuma alat komunikasi, tapi jadi jendela kita ke seluruh dunia. Inovasi itu ngubah apa menjadi mengapa. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Sepatu New Balance, itu bukan lagi cuma alas kaki, tapi bisa jadi mitra kesehatan pribadi kita. Atau gelang karet sederhana, itu bisa jadi simbol solidaritas global yang kuat. Terus batik, itu bukan lagi sekedar kain, tapi udah jadi pernyataan identitas dan kebanggaan budaya. Di setiap contoh ini, objeknya sama, tapi maknanya jadi baru. Itulah kekuatan inovasi. Dan akhirnya kita sampai di puncak pembahasan kita, bagian kelima, di mana peluang sejati bersembunyi. Setelah kita paham mindset dan tujuannya, sekarang waktunya kita bongkar rahasia di mana ide-ide inovatif terbaik itu lahir. Pertanyaannya kan, di mana kita bisa nemuin peluang-peluang emas ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Seringkali, ide terbaik itu bukan datang dari tempat yang kita duga, kayak ruang rapat yang mewah atau laboratorium riset yang canggih. Ternyata peluang sejati itu justru ngumpet di tempat-tempat yang gak terduga. Di dalam keterbatasan, contohnya Toyota yang ngelihat waktu setup yang lama bukan sebagai takdir, tapi sebagai peluang. Di dalam kesederhanaan kayak Steve Jobs yang buktiin kalau nilai itu ada di ide besar, bukan di pakaian rumit. Peluang juga ada di dalam kekhawatiran masyarakat, di mana masalah terbesar kayak kesehatan dan pendidikan itu justru jadi ladang inovasi. Dan bahkan di dalam ketidakeleganan, desain yang jelek atau kaku itu justru undangan buat kita menciptakan sesuatu yang lebih indah. Setiap masalah adalah peluang yang lagi nyamar. Pada akhirnya, semua ini, mulai dari mimpi, ide, sampai makna, cuma ngarah ke satu hal, bukan pemimpi, bukan juga perencana. Inovasi itu cuma jadi nyata di tangan para pelaku. Cuma mereka lah yang benar-benar bisa mengubah dunia. Jadi, setelah kita lihat semua peta jalannya, mulai dari memilih untuk berani, bermimpi, berkreasi dengan jujur, mencari makna, sampai nemuin peluang di tempat yang tak terduga, pertanyaan terakhir ini bukan lagi buat saya. Pertanyaan ini untuk Anda. Apa yang akan Anda beranikan diri untuk lakukan? Share video ini jika bermanfaat dan save untuk didengarkan nanti. Jangan lupa subscribe untuk terus update.